Kalian hanya memanfaatkan situasi ini agar Indrasena mematuhi segala apa yang dia inginkan. Kita satukan kekuatan kita. Baik. Selama ini, kalian sudah mendapatkan perlakuan yang buruk dari para prajurit Majapahit. Kalian juga mendapat pajak yang sangat tinggi. Itu semua bukan perintah Kencanawungu. Bukan kemauan Gusti Ratu Kencanawungu. Itu semua fitnah. Selama ini kalian tahu dan mengenal betapa baik Gusti Ratu kalian. Betapa dia sangat mencintai kalian. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal buruk seperti itu. Aku tahu kalian pasti sangat menderita dengan adanya fitnah ini. Untuk itu, aku melakukan sebuah penebusan. Yang pertama aku lakukan adalah menghapus semua pajak yang tinggi. Lalu, aku juga akan membagikan makanan untuk kalian. Makanan ini semuanya untuk kalian. Kalian tidak perlu takut. Silakan ambil makanan ini. Sebentar lagi Kencanawungu akan jadi istriku. Romo tidak akan membiarkan Kebu Marcuet menggagalkan rencana Romo untuk membuat Gusti Ratu dibenci oleh rakyatnya sendiri.
Segera jalankan rencana kita. Cepat. Baik, Romo. Percuma saja kamu melakukan itu ke Bomarjuet. Mereka akan kembali membenci Gusti Ratu. Makan! Bi, Kanjeng Putri, aku mau minta tolong lagi. Ya, tolong sampaikan surat ini kepada Damar Wulan. Jangan sampai terlambat. Aku tidak mau kalau Indrasena menjadi kuat. Hamba mengerti, Kanjeng Putri. Hamba akan mengusahakan secepatnya surat ini akan sampai ke tangan Damar Wulan. Terima kasih banyak. Saya permisi dulu, Kanjeng Putri. Tuan Indrasena harus tahu ini, bahwa selama ini Anjasmara selalu menyusupkan suratnya untuk Damar Wulan. Tuan, Jangan membuat aku marah. Sekarang juga. Cepat kamu berikan surat yang diberikan pada Anjasmara. Atau kamu akan menyesal. ampun Tuan. Prajurit, cepat tangkap dia. Tuan, Diam kamu. Sekarang juga kalian bawa dia ke dalam. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada pengkhianat seperti dia. gawat. Gawat Anjasmara. Ada apa Ibunda? Bibi pelayan yang waktu itu kita suruh untuk mengantarkan surat pada Damar Wulan tertangkap. Dan saat ini Indrasena ingin memakannya hidup-hidup. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus menyelamatkannya, Ibunda. Tapi Mau kemana kamu, Anjasmara? Nyi, izinkan aku untuk keluar dari sini. Aku harus bisa menghentikan Indrasena menghukum bibi pelayan itu. Dia tidak bersalah, Nyi. Lalu kenapa kamu menyuruh pelayan itu untuk melakukan hal berbahaya seperti itu? Bukannya kamu sudah diperingati oleh Tuan Indrasena? Iya, aku tahu, Nyi. Aku tahu aku bersalah. Maka dari itu, izinkan aku untuk keluar dari sini. Kamu memang selalu membawa malapetaka, Anjasmara. Kamu pikir Tuan Indrasena akan membebaskan pelayan itu dan menuruti semua perkataanmu? Tidak. Harusnya kamu yang berada di tempat pembakaran itu, bukan pelayan itu. Nyi benar. Benar sekali. Anjasmara, tolong. Aku harus bisa menggantikan posisi bibi pelayan itu. Seharusnya aku yang dibakar, bukan dia. Tapi Anjasmara, sudahlah Ibunda. Jadi aku mohon, izinkan aku. Tolong jangan bakar hamba, Tuan. Ampun. Hamba mohon, maafkan kesalahan hamba, Tuan. Kalian tunggu apa lagi? Ayo cepat bakar dia. Tidak. Ampuni hamba, Tuan. Tolong hamba. Ampuni hamba, Tuan. Tuan, tolong, Tuan. Ini adalah hukuman untuk pengkhianat seperti kamu. Jangan bakar hamba, Tuan. Tolong. Hentikan semua ini. Tolong jangan bakar dia. Anjasmara. Hentikan. Apa yang kamu lakukan, Anjasmara? Apa kamu ingin melukai dirimu sendiri? Coba lihat tangan kamu. Tanganmu bisa saja melepuh karena itu. Aku tidak peduli dengan tanganku, Indrasena. Asalkan kamu membebaskan dia. Dia tidak bersalah, Indrasena. Aku mohon. Kalau kamu mau menghukum, hukumlah aku. Bakar aku, Indrasena. Bakar aku. Apa kamu sudah gila, Anjasmara? Aku tidak akan pernah membiarkan kamu mati sebelum aku menikahi kamu. Kamu mengerti? Prajurit, cepat matikan semua api itu. Sekarang!
Kamu ingat baik-baik aja, Jasmara. Ini semua adalah pelajaran. Kalau nanti ada membantu kamu lagi, kamu ingat, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Kamu ingat baik-baik aja, Jasmara. Jangan pernah lagi kamu macam-macam denganku. Kenapa Tuan Indrasena menahan Anjasmara untuk menyakiti dirinya sendiri? Tidak ada cara lain. Aku harus membuat cara untuk menyingkirkan Anjasmara dari sini. Tuh, Nyai Perenjak. Mana ramuan yang aku minta? Aku sudah tidak sabar untuk menjadi kuat dan bisa mengalahkan Damarwulan. Mana? Minumlah ramuan ini, Tuan. Ramuan itu sudah bereaksi. Dan hamba yakin, setelah Tuan meminum ramuan itu, Tuan tidak akan terkalahkan oleh siapa. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau sampai Indrasena menjadi sangat kuat, Indrasena akan semakin semena-mena. Dia akan terus memaksakan kehendaknya menikahi Anjasmara. Dan juga mengancam keselamatan Damarwulan. Damarwulan datang! Dia akan menyerbu tempat ini! Damarwulan datang! Damarwulan datang. Aku akan segera menghadapinya. Ini kesempatanku untuk membunuh Anjasmara. Sekarang, cepat kau bunuh Anjasmara untukku. Kali ini, pasti aku tidak gagal lagi. Anak buahku pasti berhasil membunuh Anjasmara. Terima kasih Kanjeng Putri. Kanjeng Putri sudah menyelamatkan nyawa hamba dari Tuan Indrasena. Sampai-sampai tangan Kanjeng Putri seperti ini. Hamba berjanji akan membalas kebaikan Kanjeng Putri dengan terus melindungi nyawa Kanjeng Putri. Bibi, seharusnya aku yang berterima kasih kepada Bibi. Kalau bukan karena aku, Bibi tidak mungkin mengalami hal seperti ini. Jasmara, ayo minum ramuan ini. Ramuan apa ini, Bunda? Sudahlah, kamu jangan banyak bertanya. Minum dan habiskan. Ayo cepat.
Kamu tidak bisa menghindar terus, Anjasmara. Kamu pasti akan mati. Hentikan, aku mohon hentikan. Ibunda. Kamu harus mati, Anjasmara. Harus mati. Bibi, cepat beritahukan pada Damarwulan tentang ini. Sebelum dia membunuh putriku, cepat, Bi. Cepat, Kanjeng. Di mana Damarwulan? Siapa yang sudah berani menipuku? Tidak ada sama sekali orang di sini. Lapor Kanjeng, ada yang kalap, ada yang mau membunuh Kanjeng Anjasmara. Aku mohon jangan sakiti putriku. Aku mohon, Anjasmara. Bagaimana mungkin Anjasmara baik-baik saja setelah ditebas oleh pedang setajam itu? Ramuan itu Beraninya kamu menyakiti kasihku, Anjasmara. Apa kamu sudah bosan hidup? Kenapa kamu membunuhnya? Aku harus bunuh dia. Aku harus bunuh dia. Aku akan memberi kamu pelajaran. Rasakan ini. berikan surat ini kepada Adipati di bawah naungan Majapahit. Aku berharap mereka semua bisa membantuku untuk melawan Kebo Marcuet. Hamba akan membantu Gusti Ratu dan mengerahkan para prajurit Barigda untuk menyerang Kebo Marcuet. Begitupun juga hamba. Hamba akan mengerahkan para prajurit Bangkalan yang merupakan kekuasaan hamba. Terima kasih atas keikutsertaan kalian. Aku yakin dengan bantuan kalian, aku bisa mengalahkan Kebo Marcuet dan menghindari pernikahan ini dengannya. Kalau begitu, kita harus bertindak cepat sebelum Kebo Marcuet mengetahui hal ini. Celaka. Jangan-jangan dia mendengar semua rencanaku. Bibi, 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 Bibi
rencanamu. Kau tidak perlu khawatir. Aku sudah meyakinkan para rakyat kalau kau tidak pernah bertindak jahat pada mereka. Mereka sekarang percaya kalau Gusti Ratu mereka adalah orang yang baik. Jadi, kita bisa secepatnya menikah. Kenapa kau diam saja? Apa kau berubah pikiran lagi untuk menikah denganku? Hah? Tidak. Tentu saja tidak. Kamu tidak perlu khawatir ke Bumarcuan. Aku akan tetap menikah denganmu. Bagus. Ini saatnya. Tolong! Kenapa teriak? Ada mayat di situ. Apa yang terjadi pada mereka? Astaga, siapa yang tega membunuhnya? Mereka tidak dibunuh, tapi diracuni. Kalian perhatikan buih di mulutnya. Itu pertanda mereka diracuni. Makanan itu pasti penyebabnya. Bukankah itu makanan dari bau mencret dari Gusti Ratu? Tidak salah lagi. Berarti Gusti Ratu ingin meracuni kalian. Yang dikatakannya itu benar. Orang ini mati karena keracunan. Itu tidak mungkin. Kenapa Gusti Ratu ingin meracuni kami? Ini benar-benar tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Coba kalian pikir baik-baik. Pasti ini adalah salah satu rencana Gusti Ratu. Gusti Ratu sengaja supaya orang-orang yang membencinya mati. Dan setelah itu tidak ada yang berani melawannya. Jadi kalian harus berhati-hati. Jangan begitu saja percaya dengannya. Gusti Ratu benar-benar sudah keterlaluan. Dia yang menginginkan kita semua mati. Kita serang saja mereka. Jangan biarkan Gusti Ratu semena-mena pada kita. Betul! Serang saja! Betul! Serang saja! Betul! Sebaiknya kita berpencar agar titah dari Gusti Ratu dapat segera kita selesaikan. Aku setuju dengan usul Pati Udara. Ayo, kita segera berpencar. Baik. Baiklah. Tuan. Celaka, Tuan. Kanjeng Anjas marah. Apa yang terjadi dengannya? Kanjeng Anjas marah dalam bahaya. Saat ini pengawal ingin membunuhnya. Apa? Aku harus segera menolongnya. Tapi bagaimana dengan titah Gusti Ratu? Damaro, pergilah kamu mencari Anjas Mara. Biarkan aku yang menjalankan titah Gusti Ratu. Tapi Adipati, tugasku ini sangat penting. Anjas Mara pun sangat penting. Kamu harus ingat, selain kekasihmu, Anjas Mara adalah rakyat Majapahit. Dan tanpa adanya rakyat, tidak akan ada negara. Dan tanpa negara, tidak ada artinya seorang ksatria. Karena dharma seorang ksatria adalah melindungi negaranya. Itu sama artinya, kita harus melindungi rakyatnya. Baiklah. Anda tidak boleh masuk kantor, segera pergi. Menyingkirlah, jangan menghalangiku. Aku ingin bertemu dengan junjungan kalian, Adipati Lumajang, untuk menyerahkan surat dari Gusti Ratu. Tapi saat ini
Minakjing. Mau apa kamu datang kemari? Datanganku kemari bukan untuk menyerang Kadipaten, tapi menyerahkan kita dari Gusti Ratu. Ini. Ini, ya, Gusti Ratu butuh bantuan, dan aku harap kamu bisa membantu Gusti Ratu. Tapi Gusti Ratu sudah semena-mena terhadap rakyat. Aku tidak bisa membantu. Gusti Ratu tidak seperti itu. Aku Adipati Minakjing, berani menjamin semua itu. Hamba harap Adipati bisa membantu Gusti Ratu Kencana Wungu. Tidak. Aku tidak mau melakukan itu. Prajurit, serang dia! Habisi dia. Mohon Kanjeng Adipati menerima surat ini dari Gusti Ratu terlebih dahulu. Bersiap-siaplah. Kita akan berangkat ke Majapahit sekarang juga. Kita harus selamatkan Gusti Ratu Kencana Wungu dan serang ke Bomarcuan. Kita musnahkan ke Bomarcuan dan kita kembalikan tahta Majapahit kepada Gusti Ratu Kencana Wungu. Hidup Majapahit! Hidup Gusti Ratu Kencana Wungu! Semoga saja aku tidak terlambat menolong Anjasmara. Cepat katakan padaku, kenapa kamu ingin membunuh kekasihku Anjasmara? Aku juga tidak tahu, Tuan. Bohong! Katakan, cepat, sebelum aku membunuh. Sesungguhnya, hamba tidak tahu, Tuan. Tiba-tiba saja, begitu hamba sadar, hamba sudah ada di tempat itu. Indrasena! Hentikan! Apa yang telah kamu lakukan? Bopo, aku minta Bopo jangan menghalangi aku. Karena aku tidak akan pernah membiarkan seseorang membunuh kekasihku. Cukup! Kalau kamu tidak mendengarkan kata-kata Bopomu sendiri, maka kamu akan menghadapi Bopomu. Bopo, kenapa Bopo membelanya? Indrasena, dengar. Seharusnya Bopo yang bertanya sama kamu. Kenapa kamu begitu membela Anjasmara? Padahal masih banyak perempuan cantik di luar sana yang pantas kamu cintai. Dengar Indrasena, Bopo tidak setuju kalau Anjasmara bersanding denganmu. Karena Bopo tidak mau kamu menikah dengan perempuan yang tidak suci lagi. Asal Bopo tahu saja, Anjasmara itu masih suci, Bopo. Dan dia belum ternoda. Tapi kata biung kamu, Bopo, itu semua hanya akal-akalanku saja. Agar Anjasmara mau menikah denganku, Bopo. apa maksud kamu? Aku sengaja. Aku menyuruh beberapa orang untuk pura-pura menodainya. Dasar licik. Tega sekali kamu melakukan itu pada Anjasmara. Indrasena, keluar!
Kamu tidak apa-apa, sayang. Aku baik-baik aja, Ibunda. Bagaimana dengan Ibunda? Ibunda juga baik-baik saja. Aku tahu, pasti kamu yang meminum ramuanku. Jadi kamu bisa kuat seperti ini. Tapi aku tidak akan pernah tinggal diam. Aku akan memberi pelajaran untuk orang yang lancang seperti kamu, Anjasmara. Iya! Anjasmara! Anjasmara! Benar-benar kurang ajar kamu, Anjasmara. Aku akan membalas semua perlakuanmu. Kamu baik-baik saja. Anjasmara, ayo kita pergi dari sini. Ayo! Berhenti! Kalian tidak bisa lari dariku! Nyingkirlah kalian semua dari hadapan kami. Kami untuk perituan yang Gusti Ratu. Kalian yang harus menyingkir. Gusti Jagadewa Batara, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa rakyatku menyerang istana ini? Hentikan! Hentikan semua ini! Aku titahkan pada kalian untuk berhenti! Rasakan itu, Gusti Ratu. Sampai kapanpun, aku akan membuat hidup kamu tidak tenang sebelum aku mendapatkan tahta Majapahit. Itu dia, Gusti Ratu Kencana Wungu. Tangkap dia! Ayo, tangkap dia! Tangkap dia! Lepaskan aku! dia! Ayo, tangkap dia! Tangkap dia! Lepaskan aku! Rai, ayo, ayo.
Tunggu, Anjasmara, kamu selamatkan dirimu, Nah. Biar ibu yang mencoba mengalihkan perhatian dia. Tidak mungkin, Ibunda. Aku tidak mungkin meninggalkan Ibunda sendiri di sini. Kita harus bersama-sama. Ayo, Ibunda. Tidak, Anjasmara. Ibunda tidak ingin kamu tertangkap lagi, Nah. Ayo, Nah, selamatkan dirimu. Cepat, Ali. Cepat, cepat. Ayo, Perenjak. Hadapi aku. Kamu tidak bisa mengejar Anjasmara. Ayo, hadapi aku. Dasar bodoh. Kamu pikir kamu tandinganku? Perenjak. Aku harus bisa membebaskan diriku dari Indrasena. Mereka tidak boleh menangkapku lagi. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Anjasmara, tenanglah. Ini aku. Marwulan, aku senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Aku juga begitu, Anjasmara. Aku sangat mencemaskan kamu. Kamu pikir kamu bisa bebas dari kami? Anjasmara, menyingkirlah. Biar aku yang akan menghadapi mereka. Perenjak. Anjasmara. Menjauhlah dari Anjasmara. Balasan untuk kalian karena sudah berani menyakiti kencanamu. Yang boleh menyakiti hanya aku. Aku bukanlah ratu yang berguna. Aku tidak bisa melindungi rakyatku dari Kebo Marcuet. Aku tidak pantas disebut ratu. Semua rencanaku berjalan lancar, keadaan semakin memanas. Dan aku yakin rakyat Majapahit akan semakin membenci Gusti Ratu. Dan ini kesempatanku untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Majapahit untuk menyingkirkan Gusti Ratu dan Kebo Marcuet. Benar sekali, Romo. Sekaranglah saat yang tepat, seperti apa yang Romo katakan. Aku sangat setuju, Romo. Iya, Romo. Aku juga sependapat dengan Romo.
Lalu, apa rencana Romo selanjutnya? Tunggu, ada apa denganmu? Lepaskan tanganku. Aku tidak mau disentuh oleh tangan yang pernah menyakiti rakyatku. Lepas. Cukup! 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 Kau tidak pantas marah denganku. Aku melakukan ini semua supaya kau tidak mati di tangan orang Majapahit. Bukan karena aku mencintaimu, tapi karena aku ingin menikahimu dan menuntaskan dendamku padamu. Kalau begitu, kubur semua mimpi-mimpimu itu ke bumi cuek. Kamu sadar, apa yang kamu lakukan barusan bukan membersihkan nama baikku, tapi membuat rakyatku semakin membenciku. Siapa orang yang sudah membuat orang-orang Majapahit jadi semakin benci Kencanawangu? Siapa? Mahamaya! Mahamaya! Ada apa, Kanjeng Adipati? Cepat, kau cari tahu siapa yang sudah melakukan rencanaku. Cepat! Baik, Kanjeng. Aku jadi ingin membunuh Gusti Ratu. Dialah yang bikin kita semua jadi seperti ini. Kamu benar. Ini semua karena Gusti Ratu. Tenanglah, jangan takut. Aku ada di pihak kalian. Aku tidak tega melihat kalian seperti ini. Seandainya aku bisa mencegah semua ini, aku tidak akan melihat kalian terluka seperti saat ini. Gusti Ratu harus mempertanggungjawabkan semua ini. Dia sudah membuat kalian semakin menderita. Dia tidak pantas menjadi ratu di negara ini. Mana ada ratu yang membuat rakyatnya susah sekali. Gusti Pati harus mendukung kami. Kami semua ingin hidup kami kembali sejahtera. Tidak dikekang ketakutan. Kami akan melakukan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Pati. Asal Gusti Ratu turun dari tahtanya. Baganda, beraninya kau menghasut rakyat Majapahit untuk memusuhi Kencanawangu. Aku tidak pernah menghasut mereka. Mereka sendiri yang menilai bagaimana Gusti Ratu saat ini. Masyarakat Majapahit lebih suka aku yang memimpin mereka daripada Gusti Ratu. Tapi yang kau lakukan itu menghancurkan rencanaku untuk menikahi Kencanawangu. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Semua penghalangku harus mati. Romo! Hei, mau kemana kalian? Hadapi aku! Celaka! Kanjeng Pati dan kedua putranya dalam bahaya. Mereka pasti tidak bisa menghadapi Kebomar Cuet dan Mahamaya. Aku harus membantunya.
Gawat Kanjeng, gawat. Pasukan gabungan dari berbagai kadipaten tengah bergerak menuju Majapahit untuk menyerang Kanjeng. Rupanya kalian berani menentangku. Prajurit, hancurkan mereka. Serang! Jadi Minak Jinggo dan yang lainnya menyerang ke Bumarcuan. Benar sekali, Gusti Ratu. Kalau begitu, pantau mereka dan kabari aku apa yang terjadi. Daulat Kanjeng Ratu. Bagus. Minak Jinggo sebentar lagi akan menyingkirkan ke Bumarcuan. Dan aku, bahkan rakyatku, akan bebas dari cengkeraman dia. Sudah kuduga, Minak Jinggo pasti dibalik ini semua. Begitu juga dengan Gusti Ratu. Pasti Gusti Ratu diam-diam merencanakan penyerangan ini. Pertarungan ini akan membuat mereka saling membunuh. Itu malah bagus. Dengan begitu, aku tidak perlu mengotori tanganku sendiri untuk menyingkirkan mereka. Karena musuh-musuhku akan saling membunuh. Tapi Romo, ada yang aneh. Kenapa Damarwulan tidak ada bersama mereka? Kamu benar. Kemana Damarwulan? Dia tidak mungkin tidak ikut dalam rencana ini. Benar, Romo. Damarwulan itu kan kaki tangan Gusti Ratu. Rasanya aneh kalau dia tidak ikut dalam hal ini, Romo. Nih Cemplon, cepat cari tahu di mana keberadaan Damarwulan. Jangan sampai dia melakukan sesuatu di luar dugaan kita. Baik, Kanjeng. Aku rasa tempat ini aman untuk kita aja semua. Untuk sementara, kita akan bersembunyi di sini. Ada apa, Damarwulan?
Atau jangan-jangan pukulan Indrasena tadi melukaimu? Kamu baik-baik saja kan? Aku tidak apa-apa, Anjasmara. Kamu tidak usah khawatir. Selama aku bisa dekat dengan kamu, lukaku ini tidak akan terasa. Aku sangat bersyukur karena Sang Hyang Widi telah mempertemukan kita berdua. Dan sekarang, aku bisa bersamamu lagi. Maafkan aku, Damarwulan. Aku tidak bisa bersamamu. Aku tidak pantas untukmu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Dengarkan aku. Kamu sudah salah duga, Anjasmara. Apa yang terjadi dengan kamu itu hanya permainan Indrasena saja. Tidak ada seorang pun yang sudah merenggut kesucianmu. Damarwulan, kamu tahu dari mana soal hal ini? Aku mendengar langsung dari mulut Indrasena. Dia sudah membohongi kamu, Anjasmara. Sepertinya Indrasena tidak mungkin membohongiku. Dia rasanya sulit sekali untuk aku mempercayai ini, Damarwulan. Karena orang jahat itu benar-benar ada. Percayalah padaku, Anjasmara. Inilah pengakuan Indrasena yang sebenarnya. Dia sengaja menyuruh orang untuk berpura-pura menodai kamu. Dan ini semua dia lakukan untuk mendapatkan kamu, agar dia bisa menikah denganmu, Anjasmara. Sang Hyang Widi, terima kasih. Terima kasih engkau masih melindungiku. Terima kasih, Sang Hyang Widi. Damarwulan, kemarin aku sangat-sangat takut. Dan sekarang aku lega sekali. Aku senang sekali. Karena akhirnya aku tidak perlu menghindarimu lagi. Dan terlebih lagi, Indrasena tidak bisa menyakiti. Aku juga, Anjasmara. Aku senang bisa bersamamu lagi. Cepat cari mereka dengan benar. Aku tidak ingin mereka lepas dari tanganku. Apapun yang terjadi, Anjasmara harus kembali padaku. Baik, Kanjeng. Ini perjanjian. Sekarang juga, cepat kamu bantu aku menemukan Anjasmara. Bagaimanapun caranya. Baik, Tuan. Indrasena, biarkan Bopo ikut mencarinya. Indrasena, Bopo merasakan mereka ada di sekitar sini. Indrasena, Bopo merasakan mereka ada di sekitar sini. Paman, segeralah datang. Aku membutuhkan bantuan. Energi Godai yang menyerangku.
Ada apa, Bopo? Kebo Morcuet dalam bahaya. Bopo harus segera menolongnya. Maafkan Bopo. Bopo harus pergi sekarang. Siap! Kenapa saat genting seperti ini Kebo Morcuet harus mengganggu? Aku yakin Anjasmara dan Damarwulan ada di sekitar sini. Siap! Siap! Kemana mereka sebenarnya? Kemana? Awas kamu, Damarwulan. Aku berjanji, aku akan menemukan kalian. Dan aku akan merebut kembali Anjasmara di tanganmu. Anjasmara, aku senang aku bisa bersamamu lagi. Dan semoga saja ini bukan yang terakhir. Aku harap aku bisa selalu menjaga dan melindungi kamu. Iya, Damar. Aku juga berharap kalau ini bukan pertemuan terakhir untuk kita. Dan aku tidak mau lagi terpisahkan olehmu, walau sedetik. Kita harus segera pergi dari sini, Anjasmara, sebelum mereka kembali untuk mencari kita. Ayo. Kenapa putriku bersama Damarwulan? Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus memisahkan Damarwulan dengan Anjasmara. Lai Seto, Lai Kumiter. Kalian sudah tahu apa tugas kalian? Buat Anjasmara jauh dari Damarwulan. Baik, Romo. Romo tidak usah khawatir. Kami pasti bisa menanganinya. Lihat saja Damarwulan, aku akan menghancurkan kamu dan membuat kamu terusir dari Majapahit. Dan tidak ada satu tempat yang bisa menerima kamu. Kamu harus mati di tanganku, Kebo Morcuet!
Jangan kalian lari dariku. Jangan kamu marcuin. Kamu tidak perlu mengejarnya. Bisa jadi ini adalah jebakan mereka. Lebih baik saat ini kita menyusun rencana untuk menyerang mereka kembali. Benar, Kanjeng. Kita tetap harus berhati-hati. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Mungkin mereka mempunyai siasat lain untuk mengalahkan kita. Kalian baik-baik saja. Kekuatan kebo mancurat itu sangat kuat sekali. Dengan jumlah kita yang lumayan banyak, dia berhasil mengalahkan kita. Iya, sebaiknya kita menyusun rencana lain untuk mengalahkan mereka. Aku setuju. Jangan sampai kita kalah telak dengannya. Tapi ada satu yang aku takutkan. Gusti Ratu. Kalau sampai Kebo Marcuet tahu semua ini adalah rencana Gusti Ratu, aku takut dia akan gelap mata dan menyiksa Gusti Ratu. Kalian tidak usah khawatir. Karena aku sudah memikirkan semua itu dan mempunyai rencana lain. Sementara kalian dirikan tenda, aku akan segera menyusun rencana ini. Tapi Kanjeng, kalau boleh kami tahu, apa rencana Kanjeng? Mengakulah rencanamu. Semua ini pasti permainan, bukan? Aku benar tidak tahu apa-apa, Kebo Marcuet. Percayalah pada aku benar-benar tidak tahu. Tidak mungkin kau tidak tahu apa-apa. Kau pasti sudah merencanakan ini semua terhadap Minajing, juga yang lainnya, iya kan? Tidak. Itu tidak benar. Gusti Ratu tidak tahu mengenai hal itu. Berani kau mengatakan nyawa kemana? Tunggu! Dengarkan dulu perkataanku. Tidak ada yang perlu didengarkan. Sekarang juga, kau harus mati. Tunggu! Apa kamu tidak penasaran? Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Apa maksudmu? Bukan Gusti Ratu yang menyuruh Minak Jinggo dan pasukannya untuk menyerangmu saat itu. Tapi Patiloh Gender. Jangan membohongiku, Supala. Pasti kau berniat untuk mengadu domba aku dan Logender, iya kan? Lagi pula, jelas-jelas aku melihat dalam pasukan Minajinggo. Tadinya aku juga sama seperti ini. Aku percaya itu. Bahwa itu adalah perintah Gusti Ratu. Dan akhirnya aku tahu ini semua adalah rencana Patiloh Gender untuk membuatmu mengira kalau ini semua adalah perbuatan Gusti Ratu. Dengan begitu, kamu bisa membencinya dan membunuh Gusti Ratu. Sedangkan Patiloh Gender bisa menguasai tahta Majapahit. Diam kamu, Supala. Kamu pasti sedang bohongiku. Minajinggo adalah orang Canawu. Sama dengan tidak mungkin dia membelot ke Lagondel. Kenapa tidak? Apa kamu lupa? Minak Jinggo sangat mencintai Gusti Ratu. Dia jadi marah karena Gusti Ratu memutuskan untuk menikahimu dengan syarat. Tapi Minak Jinggo tidak bisa menerima itu. Dan kemarahannya ini dimanfaatkan oleh Patiloh Gender. Sekarang terserah padamu, mau percaya atau tidak. Tapi aku bisa membuktikan padamu. Sekarang ini Patiloh Gender tengah bertemu dengan Minak Jinggo. Mereka berdua tengah mengatur siasat untuk menyingkirkan. Kamu bisa membuktikannya sendiri. Semoga Minak Jinggo berhasil menjalankan rencananya. Logender, tunggu sebentar. Minak Jinggo
Apa yang kamu lakukan di sini? Kedatanganku kemari bukan mencari permusuhan, tapi untuk bekerja sama, menyingkirkan Gusti Ratu dan Kebo Marcuke. Aku tidak percaya dengan perkataanmu. Terimalah ini. Dengarkan dulu. Keinginan kita adalah sama, yaitu kematian Gusti Ratu. Karena aku tidak bisa menerima keputusan Gusti Ratu untuk menikah dengan Kebo Marcuke. Jika aku tidak bisa mendapatkan Gusti Ratu, maka kematianlah yang harus dia terima. Untuk itu, aku butuh bantuanmu. Aku masih sulit mempercayai kamu, Minak Jinggo. Aku bisa jelaskan semuanya, tapi tidak di sini. Sebaiknya kita bicara di dalam saja, agar tidak ada yang mendengar. Bagaimana? Tidak ada salahnya kalau aku berpura-pura percaya dengannya. Mungkin saja aku bisa memanfaatkan situasi ini sampai akhirnya aku menyingkirkan Minak Jinggo sendiri. Baiklah, kalau begitu kita bicara di dalam. Ternyata apa yang dikatakan Subala benar. Minak Jinggo datang ke rumah Lokender. Apa yang sedang mereka rencanakan? Sekarang katakanlah, Minak Jinggo, apa rencana kamu? Bersabarlah, Lokender. Di sini hanya ada kamu dan aku. Aku butuh sedikit waktu untuk memikirkan kembali semua rencanaku. Kenapa Minak Jinggo tidak keluar juga dari rumah Lokender? Aku jadi ingin tahu apa yang mereka rencanakan. Masuk juga kamu ke jebakan Lurai. Aku harus segera memberitahukan kepada Lurai. Lurai! Sepertinya di sana Kebo Marcuke sudah memasuki jebakan. Lokender, aku harus pergi. Apa-apaan ini, Minak Jinggo? Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu belum mengatakan sepatah kata pun tentang rencana kamu. Sebentar lagi, kamu akan tahu. Apa maksud kamu? Tunggu, Minak Jinggo! Menyegel dari hadapanku. Suara ribut apa itu? Aku tidak punya urusan dengan kalian. Rupanya ini maksud perkataan Minak Jinggo. Aku masuk dalam jebakannya. Lokender, aku tidak akan melepaskanmu. Aku harus segera pergi dari sini. Berani kau menantangku, Lokender? Ternyata selama ini kau berusaha untuk menghancurkanku. Aku tidak akan biarkan hidup, Lokender.
Terima ini. Tunggu dulu Kebo Marjuet. Jangan salah paham dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku tidak peduli penjelasan. Aku hanya butuh kematian. Ah! Pengecut kalau gede. Pengecut. Gusti Ratu, hamba yakin saat ini Kebo Marjuet tidak akan lagi mempercayai Patih Logender. Kau benar, Minak Jinggo. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah membuat mereka saling serang sendiri. Kenapa kalian melakukan semua ini tanpa perintahku? Apa kalian tahu, jika Kebo Marjuet mengira bahwa Logender lah pelaku dari semua ini? Maka dia pasti akan membunuh Logender. Dan aku tidak mau semua itu terjadi. Patih Logender sudah banyak berjasa padaku. Bahkan dia yang menyelamatkanku dari pernikahanku dengan Kebo Marjuet. Tapi Gusti Ratu, apa Gusti Ratu sudah lupa apa yang pernah dilakukan Logender pada Gusti Ratu? Logender sudah menghasut rakyat Majapahit untuk membenci Gusti Ratu. Apa kamu punya bukti jika Patih Logender adalah dalang dari semua? Tidak kan? Kami memang tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan Gusti Ratu kalau Logender dalang di balik semua ini. Tapi cukup. Aku tidak mau mendengar lagi kalian menjelek-jelekan Patih Logender. Dan aku peringatkan, sampai terjadi sesuatu pada Patih Logender, aku tidak akan pernah mengampuni kalian berdua. Kenapa aku tidak melihat Damar Wulan bersama kalian? Di mana dia? Maaf Gusti Ratu, saat ini Damar Wulan sedang menolong Anjasmara. Kenapa Damar Wulan sibuk sendiri dengan Anjasmara? Apa yang dia pikirkan? Sedangkan negaranya sangat membutuhkan dia. Apa yang dilakukan Damar Wulan saat ini adalah sebagian dari tugas negara. Dia menyelamatkan Anjasmara, bukan sebagai kasih, tapi seorang ksatria yang menjalankan dharmanya untuk menyelamatkan rakyat Majapahit yang membutuhkan pertolongannya. Apa yang dikatakan Minak Jinggo memang benar. Tapi kenapa aku masih merasa sangat cemburu mengetahui Damar Wulan bersama Anjasmara? Rasanya hatiku tidak pernah rela mendengar itu semua. Aku tidak peduli hati Gusti Ratu saat ini masih tertuju pada Damar Wulan. Karena aku yakin, cepat atau lambat, aku bisa menghilangkan cinta Gusti Ratu untuk Damar Wulan. Perlahan-lahan, aku akan membuat kamu mencintaiku seperti kamu mencintai Damar Wulan, Gusti Ratu. Minak Jinggo, berani sekali kamu menjebakku. Aku tidak akan pernah mengampuni kamu, tidak akan. Tunggulah pembalasanku. Aku akan buat kamu menyesal karena telah melakukan ini. Dan untuk kamu, Gusti Ratu, aku akan menghancurkan Damar Wulan, orang yang sangat kamu cintai. Kita harus melakukan apapun milik Damar Wulan. Aku yakin pasti masih ada sesuatu milik Damar Wulan yang tertinggal di sini. Baik, Kang Mas. Kang Mas. Lihat, Kang Mas. Ini kan ikat kepala yang sering dipakai Damar Wulan. Iya,
Iya, kamu benar, Dimas. Kita akan memanfaatkan ini. Kita akan buat Damarulan supaya tidak bisa menampakkan dirinya di depan rakyat Majapahit. Nurai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita hanya diam dan tidak berbuat apa-apa? Sabarlah, Dai. Kita tidak diperbolehkan bertindak sebelum perintah Gusti Ratu. Dan kita tidak boleh merusak rencana yang sudah tersusun dengan baik. Karena akan berakibat fatal pada perjuangan kita saat ini. Benar sekali. Orang yang kita hadapi ini bukan orang sembarangan. Kebo Marcuet itu memiliki ilmu yang sangat tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Selain menggunakan otot kita juga harus memakai otak untuk menghadapinya. Lalu, apa ada kabar dari Kadipaten Sumenep? Mereka berjanji akan mengirim pasukan. Tapi sampai saat ini, mereka tidak ada kabar. Sampai saat ini, aku belum menerima kabar apapun dari mereka. Atau jangan-jangan telah terjadi sesuatu pada mereka. Bersiaplah! Selamatkan diri kalian! Cepat! Semua! Kalian mundur! Cepat! Mundur! Sekarang tinggal kita lanjutkan rencana selanjutnya. Minak Jinggo akan gigit jari, menunggu bala bantuan yang tidak kunjung datang. Lihat! Segera sini alat tenda. Mungkin kita bisa meminta bantuan mereka. Mari kita ke sana. Kemungkinan itu kediaman Adipati Minak Jinggo. Mari. Makanan. Wah, kancing. Banyak makanan kancing. Makanan. Jangan. Jangan kalian makan makanan ini. Makanan ini bukan milik kita. Kita tunggu saja. Makanan ini milik siapa? Tapi kami memang benar-benar sudah kelaparan, Kanjeng. Kami sudah tidak tahan. Iya, kami lapar, Kanjeng. Bagaimana aku tega melihat prajuritku kelaparan seperti ini? Mereka sudah berjalan jauh. Lagi pula, aku yakin ini pasti tendanya Minak Jinggo. Mungkin tidak apa-apa kalau prajuritku menyantap makanan ini. Minak Jinggo juga pasti tidak keberatan. Prajurit, makanlah kalian sesukanya. Nikmatilah makanan ini. Cepat. Ya. Aku perintahkan kalian semua keluar. Jangan sampai kesabaranku habis. Batu Legenda. Apa kalian tahu? Semua yang ada di dalam tenda itu adalah milik kami. Kalian sudah berani lancang masuk ke tenda itu dan makan makanan milik kami tanpa izin kami. Sebagai gantinya, kalian akan menjadi tawanan kami. Batu Legender, jangan asal sembarang bicara kamu. Cuma gara-gara makanan, kami jadi tawananmu. Dengar baik-baik, kami masih punya harga diri. Daripada jadi tawananmu, lebih baik kami mati di medan perang. Serang mereka! Ya! Wah! Berhenti kalian semua, atau kepala adipati kalian aku penggal. Sekarang kamu tidak punya pilihan, mati atau menjadi tawananku.
Tapi sebagai seorang kesatria aku tahu pilihan kalian. Hanya saja aku tidak akan membiarkan kalian mati begitu saja. Aku akan berikan kesempatan pada kalian. Kalian tidak akan menjadi tawananku. Dan bisa bebas begitu saja. Tapi dengan satu syarat. Kalian kembali ke kadipaten kalian. Dan menolak untuk membantu Minat Jinggo dan yang lainnya. Tapi kalian harus berjanji. Akan membantu. Kalau memang aku butuh bantuan. Mau tidak mau, kalian harus membantuku. Bagaimana? Tunggu Adipati. Kenapa kalian berputar kembali ke kadipaten kalian? Bukankah kalian sudah berjanji akan membantu kami? Menyingkirlah kamu Adipati Minat Jinggo. Ada apa ini? Kenapa kalian ingin menyerangku? Saya sudah berubah pikiran. Aku menyesal karena aku mengikuti kemauanmu. Aku datang kemari hanya mendapatkan malu darimu. Adipati Minat Jinggo, tega-teganya kamu menjebakku. Aku tidak mengerti. Apa maksud kalian? Dengar baik-baik Adipati Minat Jinggo. Jangan kamu berpura-pura. Kamu ini sengaja menjebakku dan prajuritku. Prajurit! Serang mereka! Cepat! Baguslah. Dengan begini, kadipaten lain akan berpikir berulang kali untuk membantu mereka.